Subscribe Musa Kastu Sobat Ngari. Gugurkan dosa-dosa yang dia kerjakan. Oh ya aku sobat. Sifat hakiki manusia yang lemah dan selalu membutuhkan tidak dapat dihilangkan dengan sifat-sifat yang bukan asli, seperti sehat dan kaya. Allah SWT berhak menggantikan sehat dengan sakit dan mengubah kaya menjadi miskin kapan saja. Oleh karena itu manusia akan terus-menerus merasa membutuhkan nikmat Allah SWT. Pada hakikatnya kita itu selalu membutuhkan nikmat anugerahnya Allah SWT. Berapa banyak contoh yang sudah kita ketahui, orang yang kemarin itu orang kaya raya tapi bisa esok harinya menjadi miskin semiskin-miskinnya. Siapa? Para koruptor. Harta ratusan miliar besoknya sudah habis. Ada. Allah itu mudah mengkayakan, memberi rezeki yang banyak bagi hambanya, dan Allah juga mudah untuk mengambil rezeki yang sudah dititipkan diambil kembali. Dengan mudahnya Allah memberikan rezeki yang terus-menerus kepada kalian, dan mudah juga bagi Allah mengambil rezeki yang sudah dititipkan Allah kepada kalian untuk diambil kembali. Makanya jangan sampai kita itu lalai. Ketika kalian ditakdir oleh Allah menjadi orang kaya, maka manfaatkan kekayaan kalian dengan sebaik mungkin. Keluarkan harta kalian untuk membantu hamba-hambanya Allah yang kesusahan, umatnya Rasulullah yang kesusahan. Harta itu harta titipan, bukan milik kalian. Itu hartanya Allah SWT yang dititipkan kepada kalian dengan maksud tujuan kalian bermanfaat untuk hamba-hambanya Allah yang lemah, yang kekurangan. Kenapa kok kalian pegang sekencang-kencangnya harta tersebut? Tunaikan hak-hak kalian menjadi orang kaya. Keluarkan harta kalian. Ketika kalian kufur dengan nikmat Allah, kalau Allah menginginkan sesuatu, maka tidak akan bisa ada siapapun yang menghentikannya. Silahkan kalian sombong dengan harta kalian yang triliunan, tapi kalau Allah menginginkan harta itu habis, tidak akan kurang cara dalam satu hitungan detik saja harta itu bisa habis. Korun kurang kayanya apa teman-teman? Zaman dahulu ada namanya korun, bukan korun ini. Korun Fir'aun, korun Namrud. Korun itu mempunyai harta kekayaan yang tidak ternilai. Sampai diceritakan kunci gudangnya Korun itu kalau dipikul sama 7 orang itu masih keberatan. Kunci gudangnya hartanya Korun dipikul 7 orang itu masih keberatan. Kuncinya loh, bukan hartanya. Hartanya bergudang-gudang. Tapi ketika Allah ingin mengambil harta tersebut dalam hitungan detik, maka niscaya semua harta Korun itu ambles ke dalam bumi, tidak tersisa sepeser. Maka jangan sombong kalian, orang-orang yang mendapatkan rezeki yang banyak, yang sekarang menjadi raja-raja, harta miliaran, ratusan miliar, triliunan bahkan. Ingatlah, harta itu hanya titipan dari Allah SWT yang harus kalian tunaikan hak-haknya. Bermanfaatlah untuk orang-orang yang membutuhkan. Bantulah saudara-saudara kita yang membutuhkan. Di pasukan du'afa sowenang na ini. Waalaikumsalam. Karena Allah bisa mengambil harta yang Allah titipkan kepada kalian dalam hitungan sekejap saja. Dan semua manusia akan senantiasa butuh kepada Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat. Meskipun seorang telah berada di dalam surga, ia akan selalu membutuhkan Allah untuk selama-lamanya. Manusia yang memang sering lupa kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'ida aw qa'iman falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrin massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, ia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, ia kembali melalui jalannya yang sesat.
seolah-olah tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Allah itu menyindir kita semuanya, teman-teman. Kebanyakan orang ingat kepada Tuhannya ketika mereka dalam keadaan susah, ketika mereka dalam keadaan terhimpit, tidak ada solusi lain, baru sholat, doa, nangis-nangis di hadapan Allah. Umumnya manusia seperti itu. Tapi ketika mereka diberikan rezeki yang lapang, syukur untuk mengucapkan alhamdulillah, untuk mengingat bahwa rezeki ini adalah titipan Allah, Allah amanahkan kepada orang tersebut, itu susah. Tapi ketika orang-orang itu mendapatkan ujian masalah yang menimpa dirinya, maka baru dia merengek-rengek meminta tolong kepada Allah. Setelah Allah tolong mereka, ketika masalah tersebut sudah dihilangkan oleh Allah dari diri mereka, Allah sudah berikan jalan keluarnya, apakah mereka akan ingat lagi kepada Allah? Banyak orang yang berdoa ketika mendapatkan masalah karena sudah budrek, karena sudah cudel. Ketika masalah diselesaikan oleh Allah, masalah sudah diberikan jalan keluarnya oleh Allah, tapi ketika masalah itu sudah selesai, mereka menganggap bahwasanya kecerdasan mereka, usaha mereka yang menyelesaikan masalah-masalah itu. Allah sudah hilang lagi dari ingatan mereka. Mereka kembali keyakinan yang sesat lagi. Makanya kenapa Allah sering memberikan masalah kepada seorang hamba, karena untuk mengingatkan kita ini bahwasanya kita itu cuma hamba ciptaannya Allah dan yang akan kembali kepada Allah SWT. Tidak mampu kita mengatur diri kita sendiri, apalagi kita mengatur orang lain. Semuanya itu kehendak Allah SWT. Ini podo turu kabeh ayah gabut.